Siap. Tanggal 1 sudah siap jaringan. Berarti kira-kira kapan Bapak bisa kita cek lokasi untuk Besok siang saya tunggu. besok siang? Mas? Iya. Oh, iya, siap. Jam 1 Boleh kita ini kan di lapangan kan bisa. Oh iya. Di apa koridor lapangan. Nanti coba dulu lah, tinjau dulu lah. Siap. Tinjau dulu, saya support. Sekalian kita lihat jaringannya juga tuh Bapak, karena kan kalau e-sport tanpa jaringan Iya, itu betul. agak goyang. Tanggal berapa? rencananya Ada dapat 8/9. Ah, 9. Terus perencanaan kemarin harusnya di sini cuma kemarin kayak bagusnya kalau di Tamak Labu. Supaya lebih rame. Kalau saya Anjungan. enggak gini, kalau saya tawarin di ruang pola. Oh, ruang pola. Oh iya, boleh. Balai kota baru. Oh, ruang pola sudah beroperasi kembali, Bapak. Udah bagus. Kan bisa Sebenarnya dilakukan lebih besar itu dan dia kayak ruang pola itu kayak kayak 20. Iya. Di 20 kan 11. Betul. Sekarang lagi seleksi 120 negara untuk finalnya itu di Bali. Tapi kan sekarang tidak perlu hadir, orang bisa Online. Online ya, seleksinya online. online ya. Pas Online final, sudah mau pegang orang sana. Iya. Offline-nya. Sama kita di sini nanti. Ini kan untuk dalam rangka sekarang ini kita menuju ke Porpro. Saya Kan kemarin juga kita di pon berangkatan Iya lah. dari Mas. Iya, Mas. Bahkan terakhir di SEA Games Pak juara 2 teman-teman. Oh gitu ya. Oh iya kemarin ya betul juara 2. Betul Pak, itu coach siapa? Oh iya. Kemarin kita coach sekali coach Saya ya. perlu belajar kita sama. Yang mau semangat untuk student. Itu ada PUBG Mobile. kemudian Mobile Legends, football, PS. PS ya. 4 itu ya. Iya. Oke. Kira-kira sekarang yang paling banyak ininya komunitasnya di mana? bau-bau apalagi, Bapak? Untuk kita disiapkan. Porpor besok berapa ini? Berapa Cabur. cabur yang 30. Ada undang maksudnya untuk yang Untuk ini e-sport berapa medali yang diperebutkan? Oh, medali. 4 ya. Kalau kita udah berprestasi, walaupun masih eksibisi ya di pon kemarin. Oke, boleh. Memproduksi Apa aja yang ada di sini nih? ada Terima kasih. Siap. Tanggal 1 sudah siap jaringan. Berarti kira-kira kapan Bapak bisa kita cek lokasi untuk Besok siang saya tunggu. besok siang? Mas? Iya. Oh iya, siap. Jam 1 boleh kita ini kan di lapangan kan bisa. Oh iya. Di apa koridor lapangan. Nanti coba dulu lah, tinjau dulu lah. Siap. Tinjau dulu, saya support. Sekalian kita lihat jaringannya juga tuh Bapak, karena kan kalau e-sport tanpa jaringan Iya, itu betul. agak goyang. Jadi kemarin kita udah setting dan rapat sama teman-teman di sesi Kendari, dan kami juga sudah asistensi dengan KONI bahwa kita nantinya akan menyiapkan atlet-atlet yang berprestasi dari Kota Kendari, khususnya cabur ESI. Namun kan ada jenjang untuk sampai ke atlet yang berprestasi itu kita melaksanakan seleksi itu di tanggal 8 sampai 9 Oktober. Nanti selanjutnya teman-teman tim akan menseleksi berapa orang kemarin? ini 500 dari 4 cabang 4 bulan. Jadi sesuai dengan target kami ke depan itu kan 4 cabur, mudah-mudahan kita raih 4 emas. Total atau harapannya, maksudnya jumlah orangnya ini, jumlah pesertanya yang diharapkan itu untuk seleksi ini gimana Pak? Ada batasan gitu atau gimana? Batasan umur ada. Umur 13 tahun ke bawah tidak boleh, 13 tahun ke atas bisa ikut di sini. Caburnya ada berapa sih? Ada 4 nomor pertandingan, Apa-apa yaitu aja? Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends dengan PES 2021. Nantinya tiap cabur itu berapa atlet yang akan lolos? Satu-satu, setiap cabur itu satu perwakilan. Jadi ini kan ada 17 kabupaten kota yang ikut seleksi. Nah, dalam satu kabupaten kota itu satu nomor pertandingan, satu tim yang akan diberangkatkan ke Porpro. Jadi totalnya itu ada 4 tim. dari Sulsel. Ini harapannya sendiri Pak untuk anak-anak. Ya harapannya kan kita tetap upaya atlet-atlet kita dan menampung potensi-potensi dari pemuda-pemuda kita, teman-teman yang penggemar e-sport untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Seperti disampaikan Pak Wali Kota tadi,
bahwa apapun yang sifatnya positif yang akan kami dukung. Terus setelah nanti ada atletnya, apakah optimis emas nih? Optimis dong. Optimis emas. Optimis. Karena kita memang seleksinya itu ketat. Kita bilang ambil asal-asal kan. Ada proses untuk mencari atlet yang terbaik Kota Kendari untuk diberangkatkan ke Bau-Bau. Untuk Jadi kita baru survei lokasi yang kita dikasih. Tadi kita minta di tempat lampu kan. Dukungan di fasilitasi tempat ya. Sama yang tadi sudah disampaikan ke Pak Wali. Apa kebutuhan yang diperlukan disampaikan saja untuk pertemuan besok. Perdebatan ya. Mudah-mudahan dengan Kemenpan RB yang baru ini itu nanti bisa dikelirkan betul. Karena informasi terakhir yang saya dapatkan dari awal memang tidak ada penghapusan sebenarnya. Hanya pemerintah ingin tenaga honorer yang ada selama itu mau dikontrak menjadi P3K. Hanya problemnya kan pertanyaan paling mendasar, siapa yang membiayai? Gajinya bersumber dari mana? Itu sebenarnya krusialnya di situ. Jadi kita juga di daerah sebenarnya tidak menolak pengangkatan tenaga honorer ke tenaga P3K. Tapi pertanyaan mendasarnya siapa yang menggaji? Kan gitu. Nah, kabar baiknya saya mau sampaikan bahwa alhamdulillah kita Kota Kendari sudah disetujui dapat kuota 731 orang untuk tenaga honorer. Tahun depan itu diangkat menjadi tenaga P3K. Tapi mohon maaf, yang 731 ini guru semua. Guru semua dulu ya, tahap pertama guru. Karena memang mereka yang paling banyak. Alhamdulillah kita termasuk yang besar, yang banyak ini 731 orang. Sudah saya dapat kemarin SK-nya, persis hari Senin kemarin dapat surat persetujuannya dari Kemenpan RB. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar gembira buat teman-teman. Jadi sekali lagi sebenarnya titik krusialnya satu, membiayainya pakai mana? Kalau dana APBD kan kita harus hitung-hitungan, PAD kita berapa dan seterusnya. Tapi kalau dari pemerintah pusat juga kan harus ngitung berapa nih seluruh Indonesia yang harus dibiayai. Karena kalau selama ini misalnya kita di daerah kan ya sesuai kemampuan, ada yang kita honor dengan 500.000 sebulan, ada yang 700.000 sesuai dengan beban kerjanya. Tapi kalau diangkat jadi P3 kan harus ikut UMR, iya kan? Kurang lebih 2 juta sekian. Itu kan naiknya berkali-kali lipat. Pertanyaannya, siapa yang mau biaya? Itu saja sebenarnya. Kalau itu bisa ketemu dari Kemenpan RB dan kemudian dari daerah, selesai. Oke? Dikelola oleh anak-anak muda di Kendari. Dan saya kira kalau ini bisa diwadahi dan kemudian nanti bisa terkelola dengan baik, maka saya kira ini tidak menutup kemungkinan kita akan melahirkan atlet-atlet tingkat nasional sebagaimana cabang-cabang olahraga yang lain yang selama ini sudah dipertandingkan secara konvensional ya, karena ini kan dunia baru ini ya. Saya sendiri juga baru belajar dan kemudian mencari tahu kira-kira seperti apa sih dunia game ini ya, yang kemudian nanti yang sekarang sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui oleh pemerintah. Bentuk dukungan seperti apa nih? Ya pertama tanggal 8-9 nanti kita akan fasilitasi event mereka untuk menjadi tahapan seleksi ya, untuk nanti mewakili Kota Kendari di Porprov bulan Desember nanti. Kita berharap dari hasil seleksi itu nanti bisa lahir atlet-atlet yang mewakili Kota Kendari dan bisa berprestasi, bisa menang medali nanti di ajang Porprov. Tapi jangka panjangnya saya kira apapun ya, termasuk e-sport terkait olahraga itu tidak boleh instan. Harus ada pembinaan yang kontinu dan kemudian seperti tadi yang didiskusikan, ada event ya, kejuaraan yang kita terus selenggarakan secara rutin supaya mereka bisa mengukur hasil latihannya dan kemampuannya tumbuh sejauh mana gitu tumbuhnya. Harapan untuk apa sih? Harapannya ini dikelola dengan baik. Insya Allah nanti juga salah satu bentuk dukungan kita, nanti kita akan coba konekkan dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak kita di sekolah itu tidak salah jalan, ya kan? Artinya kan ini tentu akan ada juga sisi-sisi yang kemudian kalau kita tidak waspadai bisa berdampak negatif bagi anak-anak kita. Makanya perlu kemudian pendampingan dan dikelola secara baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.